Kali ini saya akan menjelaskan praktikum acara 2 yang berjudul mesin bensin. Kalian tahu nggak apa aja sih komponen yang ada pada mesin bensin? Yuk kita simak penjelasan pada berikut ini. Dalam motor bensin 2 tak, piston melakukan 2 kali langkah kerja dalam 1 kali langkah usaha, antara lain yang pertama, langkah kompresi dan langkah hisap. Pada langkah ini, dalam motor 2 tak terjadi 2 aksi berbeda yang terjadi secara bersamaan, yaitu aksi kompresi yang terjadi pada ruang silinder atau pada bagian atas dari piston, dan aksi hisap yang terjadi pada ruang engkol atau pada bagian bawah piston. Yang terjadi dalam langkah ini yaitu piston bergerak dari TMB titik mati bawah ke TMA titik mati atas. Pada saat saluran pembiasan tertutup, mulai dilakukan langkah kompresi pada ruang silinder. Pada saat saluran hisap membuka, maka campuran udara dan bensin akan masuk ke dalam ruang engkol. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Dan pada langkah ini terjadi langkah usaha dan buang yang terjadi pada saat yang tidak bersamaan. Terjadi langkah usaha dahulu, barulah setelah saluran pembiasan dan saluran buang terbuka terjadilah langkah buang. Yang terjadi dalam langkah ini yaitu sebelum piston mencapai TMA titik mati atas, busi akan memercikan bunga api listrik, sehingga campuran udara dan bahan bakar akan terbakar dan menyebabkan ledakan, maka timbullah daya dorong terhadap piston, sehingga piston akan bergerak dari TMA titik mati atas ke TMB titik mati bawah. Sesaat setelah saluran hisap tertutup dan saluran bias, kemudian saluran buang membuka, maka campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang engkol akan mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui saluran bias ke saluran. Adapun beberapa penyusun komponen mesin bensin, yaitu tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah tertentu, busi berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi percikan api, knalpot berfungsi untuk meredam suara ledakan pada ruang bakar setelah terjadinya proses pembakaran, buret berfungsi untuk menaruh bahan bakar agar bisa diukur konsumsinya, blok silinder berfungsi untuk tempat naik turunnya piston, piston berfungsi mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Kepala silinder berfungsi sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Poros engkol berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Transfer pot berfungsi menghubungkan crankcase dengan combustion. Carter atau oil pan berfungsi sebagai tempat penampung oli mesin dan connecting rod berfungsi menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Mesin bensin juga memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya lebih unggul dari mesin diesel. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh mesin bensin. Yang pertama, mesin bensin memiliki biaya overhaul mesin yang terbilang lebih murah. Yang kedua, meskipun beracun, polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih. Yang ketiga, akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik dari mesin diesel. Yang keempat, mesin lebih ringan. Yang kelima, dapat mencapai kecepatan maksimum. Yang keenam, suara dan getaran mesin lebih halus. Dan yang ketujuh, bisa dioperasikan pada RPM tertinggi. Jika memiliki kelebihan, pastinya mesin bensin juga memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangan mesin bensin? Yang pertama, mesin bensin lebih boros meski untuk kapasitas mesin yang sama dengan mesin diesel. Yang kedua, torsi yang dimiliki lebih rendah, sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban yang berat. Yang ketiga, memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.